Bismil abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kalau keyakinan Anda dituduh atau diberi argumentasi terbalik seperti yang Anda tuduhkan kepada kekristenan, mungkin bakal banyak yang demo atau rame-rame menuduh penistaan. Kawan-kawan, kali ini kita akan melihat bagaimana para polemikus ini memamerkan kebutaan mereka, lalu dengan mudahnya mereka menuduh dan menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang keyakinan kita terhadap Kristus. Bagaimana videonya? Jangan skip. Yuk cerdas, jangan kepanasan, karena orang yang suka kepanasan, tidak terima data adalah orang-orang yang tidak mau cerdas sama sekali. Ini dia videonya. Makanya kenapa orang yang di luar Kristen selalu mengolok-olok, Tuhan mau mati, Tuhan mau mati. Tuhan, saya lagi mau buktiin gitu loh. Nanti kamu akan saya bangkitkan seperti saya. Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu itu. Ya, tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Ngarang udah, masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu sana. Tanya sama guru gembul yang ada gereja Nea. Kalian pinjam itu, kalian dinamakan Isa Al-Masih kalian begitu loh. Terus berganti. Kak Iva punya otak nggak sih Kak Iva? Al-Masih. Nah, kenapa menjadi Al-Masih? Karena Kak Iva punya otak. Enggak. Kak Iva jadi kamu udah punya nabi. Ya Allah. Kayaknya dalilmu aja nggak ada bang di dunia ini bang. Coba aku tengok dulu. Allah mau mengatakan dirinya sudah ada sebelum dunia ada. Coba kau dulu. Coba. Kau dulu aja bang. Allah saya dia yang menciptakan dunia ini. Dalil. Bukan dilahirkan loh kak. Dalil. Mana dalilnya? Masa begini, masa si Yesus dilahirkan, sedangkan dunia ini sudah ada dulu. Apa aja sih? Bang, nanti kita jadi berantem loh bang kalau kayak gini kok bang modelnya bang. Serius? Biar aja. Malu loh kalau kayak gini nih. Masa lu cari aja nih, gua kasih 5 menit lu di bawah cari dalilnya. Cari. Cari aja dalilnya nih ada waktu nih. Cepetan cari, googling. Mereka di sini. Kenapa kamu di sini lagi? Oh benar itu sendiri guys. Cari bang. Sabar kak, udah sabar kali aku loh. Kalian bisa melihat kesabaran yang lebih sabar dari ini nggak? Udah sabar banget sih. HBD kak. Udah biasa aja dong. Halo Arya Duta. Halo, selamat sore kak. Sore. Silakan Bang Arya. Ada yang mau ditanya, silakan. Saya sebenarnya mau tanya sih kak, kalau misalkan di akhir zaman itu kan, kalau di Islam itu nanti Nabi Isa itu kan akan melawan Dajjal. Tapi kalau untuk di Kristen itu gimana kak? Itu aja saya tanya itu. Siapa melawan Dajjal? Kalau di Islam Isa Al-Masih kan nanti turun untuk melawan Dajjal ya. Sedangkan kalau di versinya Kristen gimana itu kak? Dajjal itu apa bang? Itu dulu deh. Kalau di versi Islam Dajjal itu adalah apa ya, ciptaan Allah untuk menghancurkan dunia akhir zaman itu kak. Kenapa Allah harus menciptakan Dajjal untuk menghancurkan dunia? Kenapa nggak baik-baik aja gitu? Ya memang di agama kita seperti itu kak.
saya ingin tanya kalau di Kristen itu nanti di akhir zaman kayak gimana? Di akhir zaman ini nanti Yesus itu datang untuk menghakimi semua orang yang percaya kepadanya dan tidak. Gitu. Jadi untuk apa membunuh Dajjal gitu? Itu hadiah ulang tahun, Kak. Apa tuh? Ulang lagi nggak kelihatan. Enggak bang. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu untuk menghukum atau menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati, sekaligus membangkitkannya. Itu. Jadi untuk orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan menjadi sama seperti Yesus. Karena Yesus ini kan sudah mati dan bangkit. Untuk orang yang tidak percaya dibangkitkan dan untuk dibinasakan selama-lamanya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus di akhir zaman, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi Tuhan kami itu tidak melakukan sesuatu yang tidak beralasan. Pasti yang beralasan. Gitu, Bang Arya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Arya? Satu lagi sih, Kak. Boleh. Halo. Sabar, Bang Lotus. Ini si Arya dulu. Silakan, Bang Arya. Iya. Sampai di mana Tuhan Kakak untuk memaafkan atau bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan Kakak tapi dia percaya sama Yesus, apakah itu nanti akan dimaafkan? Kayak gitu. Bagaimana kamu dimaafkan oleh Yesus kalau kamu tidak minta maaf sama Tuhan Yesus? Mungkin nggak? Kamu dimaafkan oleh saya, misal contoh, kamu punya salah, terus kamu nggak minta maaf sama saya dan tidak mengakui kesalahanmu, mungkin nggak saya maafkan? Ya kan, mustahil. Jadi bagaimana Kak dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi nggak minta maaf? Sama seperti gini, Bang. Saya percaya air ini bisa menghilangkan haus, tapi nggak saya minum. Maka haus saya tetap ada, tapi kalau saya minum, saya akan kehilangan haus itu gitu. Jadi demikian untuk orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu harus mengikutinya supaya kamu itu bisa selamat gitu. Sekarang gini, Bang. Abang ini muslim kan ya, Bang Arya? Muslim, Kak. Oke. Abang percaya nanti akan dibangkitkan setelah mati? Siapa satu orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah? Belum ada toh? Kenapa Abang bisa percaya? Dan kenapa kamu percaya Yesus itu akan membangkitkan kami? Karena Yesus itu sudah pernah mati dan bangkit. Yesus juga sudah pernah membangkitkan orang yang mati. Jadi kepercayaan kami benar-benar terbukti, nyata gitu loh. Disaksikan banyak orang. Makanya kami pun menjadi beriman akan penglihatan orang itu yang sudah disaksikan orang itu. Secara logika ya, Bang. Abang percaya nggak di sini ada kopi, Bang? Bang Arya? Nggak percaya. Nggak percaya karena Abang belum lihat kan? Iya, betul. Benar nggak? Ini secara logika. Kalau Abang bilang percaya di sini ada kopi, walau Abang tidak melihat, berarti Abang beriman buta. Itu makanya kenapa orang Kristen itu percaya kepada Yesus, karena Yesus itu sudah benar-benar nyata. Dia mati dan bangkit. Untuk inilah ya, makanya kenapa orang yang di luar Kristen selalu mengolok-olok, Tuhan mau mati, Tuhan mau mati. Tuhan, saya lagi mau buktiin gitu loh. Nanti kamu akan saya bangkitkan seperti saya. Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu itu, tapi malah diolok-olok, salah. Itu sama seperti halnya saya bilang, ini ada air putih loh nih, saya tunjukin. Cuman orang-orang bilang, nah itu mah bodoh namanya, kan gitu. Seperti itulah yang sebenarnya orang-orang di luar dari Kristen menganggap penyaliban itu. Padahal Yesus mau membuktikan. Tetapi mereka memang sudah tertutup mata batinnya dengan ajaran-ajaran yang sesat, sehingga mereka tidak menjadi percaya. Tapi seperti itu pun, Bang, Yesus tetap bersabar. Yesus mengutus murid-muridnya, bahkan sampai kepada saya untuk ngasih tahu ini. Karena seperti itulah
sabarnya Tuhan Yesus yang tidak pernah ada akhirnya kepada dunia ini. Seperti itu, Bang. Terus Kak, saya mau nanya, menurut cerita yang saya dengar dari kakak ini, ketika orang mati nanti Yesus akan membangkitkan gitu kan ya, kesimpulannya ya? Betul. Nah, itu nanti dibawa kemana Kak setelah kebangkitan itu? Yang tidak percaya dibawa yang namanya Tartarus, nama tempatnya itu, beranda dari neraka itu. Yang percaya dibawa ke Firdaus, itulah beranda dari sorga nanti. Nah, setelah yang jahat ini dibawa ke Tartarus, mereka juga akan dibangkitkan dan untuk disiksa siang dan malam tidak berkesudahan. Dan orang yang percaya ini dibangkitkan juga menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, lalu ditempatkan ke bumi yang baru dan langit yang baru, yang tidak ada dosa, yang tidak ada iblis, dan tidak ada kematian. Ini semua ada ayatnya tertulis. Seperti itu. Terus apakah ketika orang mengikuti jalan Yesus dengan orang ini punya dosa yang besar sekali, apakah itu bisa dimaafkan? Tentu. Tuhan Yesus itu mengampuninya melalui sakramen pengakuan dosa dan kurban ekaristi. Apa itu Kak? Melalui kurban. Itu. Jadi kami itu melakukan sakramen yang namanya perjamuan kudus. Roti dan anggur itu adalah darah dan tubuh Kristus yang disembelih untuk sebagai kurban ganti saya yang salah, ditanggungkan oleh Yesus. Makanya Yesus kemarin itu di kayu salib, dia itu menyerahkan tubuhnya yang tak berdosa, menyerahkan darahnya yang tidak berdosa untuk penebusan banyak orang. Nah, itu kami lakukan saat ini di gereja dalam bentuk ekaristi, itulah roti dan anggur tadi. Jadi setiap ada orang yang berdosa, mengakui dosanya di depan imam, lalu dia diampuni dosanya dan disucikan melalui kurbannya Yesus tadi. Maka dosa kami semuanya sudah diampuni. Hal ini juga yang dilakukan Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tahu nggak Bang? Ini ya. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mempercayai ini. Kenapa ada kurban domba itu? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu menyembelih domba dan mengambil kulitnya untuk disematkan kepada Adam dan Hawa yang telanjang. Karena sebelumnya mereka mengenakan cahaya kemuliaan Allah. Setelah mereka berdosa, cahaya kemuliaan Allah itu hilang dan mereka telanjang dan malu. Makanya Allah itu mengorbankan domba. Dari situlah asal kurban itu turun-temurun sampai ke Kain, ke Habel, ke Sem, ke Henok, ke Abraham, ke Musa, ke Yesus sampai ke sini. Jadi sebenarnya ibadah itu dari dulu ketika jatuh ke dalam dosa itu adalah kurban. Makanya Yesus itu disebut domba Paskah Allah, karena dia adalah kurban itu. Seperti itu Bang. Jadi orang tahu acara kurban, literasi kurban itu semuanya dari Adam dan Hawa, dan itu sampai ke sekarang ini. Jadi kurban itu dilakukan oleh Allah itu sendiri dan diakhiri oleh Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Itu Bang. Nah ini kan yang diadopsi sama agama Abang juga kan, Abraham kan, Ibrahim kan, kurban menyembelih. Nah kenapa ada seorang bapak mau menyembelih, mengorbankan anaknya? Itu yang dilakukan bapak, menyembelih anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan kalian melakukan itu tanpa tahu apa definisinya. Tapi orang Kristen tahu, tapi orang Yahudi tahu. Karena kami memang benar-benar tahu kitab Taurat Musa dan Injil itu serta Mazmur itu di dalam sini. Seperti itu Bang. Terus satu lagi ya Kak, boleh ya? Boleh. Definisi Kakak Yesus ketika dilahirkan oleh perawan Maria ketika di dunia ini dengan Allah, itu apa definisinya? Yesus itu sebelumnya adalah Allah dalam kekekalan,
Lalu dia kan datang mau jadi domba nih, mau jadi kurban. Cemana cara dia harus jadi korban? Dia harus menjadi manusia. Makanya dia datang meminjam rahim Bunda Maria dan mengambil seluruh kemanusiaan itu dari rahim Bunda Maria yang perawan tadi. Makanya Yesus itu adalah Allahnya Maria dalam keilahiannya dan anaknya Maria dalam kemanusiaannya. Kurang paham aku, Kak. Kurang paham. Nggak pahamnya di mana? Masih bingung, kurang paham. Anda mau nanyakan definisi Yesus kan? Iya. Yesus ini adalah Tuhannya Maria dalam keilahiannya dan anaknya Maria dalam kemanusiaannya. Karena Yesus ini adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Mengambil artinya menambahkan. Saya kasih contoh gini Bang. Sebelumnya adalah Tuhan Yesus ini Allah. Ini ada dalam kekekalan. Lalu dia 2000 tahun yang lalu, karena Allah itu terang, tidak terhampiri. Lalu 2000 tahun yang lalu, Yesus ini datang mengambil kemanusiaan itu dari Maria. Nah, mengambil artinya menambahkan. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia baru jadi mengambil manusia itu 2000 tahun yang lalu melalui rahim Maria yang perawan. Kenapa harus perawan? Karena Allah itu sudah menubuatkan di dalam kitab Tauratnya Musa bahwa ada seorang keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Ini Tauratnya Musa yang menulis bahwa Allah itu harus memperbaharui Hawa yang jatuh dalam dosa dari Hawa yang tidak jatuh dalam dosa, yaitu Maria. Mungkin abang masih bingung. Iya. Jadi Yesus itu adalah Allah dalam kekekalan dan juga manusia yang berawal. Masih bingung? Masih Kak, masih bingung. Saya kasih contoh. Anda tahu Al-Quran? Tahu. Tahu. Al-Quran itu baru ada abad berapa? Setelah Masehi ya itu ya. Abad 7. Abad 7, betul. Ya. Apakah firmannya Allah baru ada abad 7? Karena baru di situ dia baru keluar kan? Gitu loh. Kalau firmannya Allah baru bermula dari abad 7, berarti sebelumnya Allah tidak punya firman. Gimana? Firmannya Allah itu harusnya ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Allah. Tetapi kenapa baru ada abad 7? Artinya adalah firmannya Allah yang dalam kekekalan ini menambahkan kodrat buku yang disebut Quran. Qurannya itu dituliskan kan, misalnya kayak gini ya. Yang berawal itu kan bukunya ini, materinya ini, tintanya dan bukunya. Tetapi firmannya yang tersirat, gitu, itu kan sudah ada dalam kekekalan, betul nggak? Iya. Seperti itu Kristus. Kristus Yesus itu adalah Allah dalam kekekalan. Lalu ngambil kodrat manusia itu waktu 2000 tahun yang lalu dari rahim perawannya Bunda Maria. Lalu kamu tahu ini jam berapa? Dengar kawan. Aku tahu ini. Terus berarti sebelum ajaran Kristen turun, apakah orang-orang terdahulu juga yang belum mengenal Yesus, apakah ada jaminan masuk surga? Semua orang-orang di zamannya sebelum Yesus lahir dari Maria itu mengenal Yesus. Abraham, nenek moyangnya bangsa Israel, itu mengenal Yesus dalam rupa 3 orang manusia. Kita buka Tauratnya Musa ya. Kak Nopi bisa buka laptop? Kejadian 1 ayat 18. Nah ini Abraham itu sudah ketemu Yesus dalam rupa manusia juga, tapi tidak dilahirkan. Itu sifatnya sementara, langsung begitu. Kami mengenalnya sebagai penampakan ilahi atau teofani. Bisa bukakan Kak? Bisa. Dan ayat 1 Ya. pasal 1 ayat 18 ya.
Di mana-mana Kejadian 18 Kak, ayat 1 Kak. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 dan 3. Nah, ini Abraham itu udah nyembah Yesus. Oke, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ditampilin aja Kak, ditampilin. Oh, oke. Siap. Please, tolong cabut atau Nah, kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, ya. Lanjut Kak. Sedang duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Di sini, kalau abang baca lagi ke bawahnya di dalam Taurat Musa, di sini Abraham sudah melihat Tuhan dalam rupa manusia. Siapa yang dilihat ini? Yesus. Jadi orang-orang dulu gimana Kak? Semuanya kenal Yesus. Adam pun yang berinteraksi dengan Adam itu Yesus. Yang ketemu dengan Musa pun itu Yesus. Ada dalilnya Kak ketika Adam ada yang bertemu dengan, coba dia sudah dalam rupa manusia. Coba buka Kejadian Kak. Adam mendengar suara langkah Allah. Suara kaki Allah. 1 ya, Kejadian 1 ya. Iya, lalu ngumpet mereka ini karena mereka jatuh di dalam 3 itu. Ya, bukalah. Kejadian 3:4 manusia jatuh ke dalam dosa. 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar suara Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari sejuk, manusia dan istrinya itu menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, ini nih. Ada. Jadi semua yang ketemu ini adalah dia. Itu. Dari ayat 8-nya, Bang. Oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Itu. Itu, Bang. Ketemu dengan Musa lagi kita tunjukkan, Kak. Keluaran 3 ayat 14. Lewat. Keluaran 3 ayat 14. Ini juga Yesus lagi nih ketemu Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Keluaran Kakak, bukan Kejadian. Keluaran cintaku. Sorry Kak, maaf Kak. Siap. Ya ini. Oke. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya. Beginilah katakan kepada orang Israel. Nah itu, Akulah Aku. Dia memperkenalkan dirinya, Aku adalah Aku. Oke. Sekarang pembuktiannya dari Yesus. Coba bukakan ke Yohanes 8 ayat 58 Kak. Ini pengakuan Yesus ya. Itu pengakuannya Musa, pengakuan Allah kepada Musa, dan Yesus pun mengaku yang sama. Yohanes 8 ayat 13. Tadi ketemu Abraham, ketemu Adam, ketemu Musa. 13:58 sih. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Oke. Kita buka lagi Matius 17 Kak. Ini Musa ya. Ini Musa langsung ketemu, disaksikan. Ini ada saksinya. Saksinya adalah Rasul Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Matius 17 ayat. Ya, Matius 17 ayat dari ayat 1. Matius 17 saja. Dibaca langsung dibaca. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus dan Yakobus, miring lagi Kak, Yohanes,
saudaranya dan bersama-sama dengan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan alah jauhnya mataku nggak nengok. Mana sih? Dan pakaiannya menjadi putih bersinar, lalu seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengannya Yesus. Oke, abang tahu Yesus membawa Elia dan Musa ke hadapan muridnya 2000 tahun yang lalu. Itu ada saksinya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana bisa Yesus bisa menarik mereka di berbeda abad, berbeda milenium, dan itu disaksikan, ada saksinya. Karena Yesus itu tidak pernah berbohong ketika dia mengatakan, "Aku adalah aku." Perkataan Tuhan yang sama dinyatakan kepada Musa dan bangsa Israel di dalam Keluaran tadi. Aku adalah aku. Dia sudah memperkenalkan dirinya dengan cara yang sama. Gimana bang? Jadi Yesus itu sudah bertemu dengan semua nabi dalam berbagai rupa. Dan tidak semua dari mereka tahu. Dalam bentuk manusia. Dan semua orang Israel mempercayai ini. Lalu tiba-tiba di agama yang baru di abad 7 mengatakan Allah nggak pernah menampakkan diri. Gimana ini? Ini kalau kita cari itu tuh orang-orang Yahudi, orang Israel. Itu adalah cucunya dari Abraham. Cucunya para nabi itu orang Israel. Itu benar-benar. Dan mereka tahu ini semua. Dan mereka tahu nenek moyang mereka itu ketemu dengan Tuhan dalam rupa manusia. Tiba-tiba di abad ke-7 dikatakan Tuhan gak pernah menampakkan diri dalam rupa manusia, malah diketawain. Kok Tuhan jadi manusia? Loh, semua nabi ketemu dengan Tuhan dalam bentuk manusia. Kok tiba-tiba ini ceritanya beda atau ketidaktahuan apa yang kalian alami? Gitu Bang Arya, silakan Bang Arya. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Kak Agatha. Ya. Semoga nanti abang berpikir ya, gimana nanti setelah aku mati, mungkin gak aku dibangkitkan oleh Tuhan yang belum pernah membangkitkan, atau aku mau percaya kepada yang memang sudah pernah membangkitkan orang ini. Itu aja. Iya. Makasih Kak Agatha. Terima kasih Pak Arya. Biar jadi bandren. Iya. Makasih. Ya. Yuk Kak, makasih. Selamat sore. Keren banget ya Tuhan kita ya. Keren lah pokoknya. Aku yang nggak keren. Keren lah, karena aku juga datang. Tuh, jadi untuk orang-orang yang kaget lah, Tuhan kok jadi manusia dari dulu. Kalau kalian beriman kepada Taurat, kalian beriman kepada kitab nabi-nabi, kalian beriman kepada Zabur Daud, ya memang udah pernah ketemu dalam rupa manusia. Kenapa Mas? Terus cara exitnya gimana tuh? Ini pun gue gak bisa jalan cuy. Kita lah. Gak ada menunya, gak ada menu exit guys. Oke, kita naikin lagi ya. Coba ulang ya, coba. Kak Nopi masih ready nggak nih? Kakak. Kalau masih perlu ini sih. Ini gebrak guys, gebrak cenah. Konyol Soalnya aku agak lelet kan. Sorry. Nggak apa-apa. Semua bermula dari yang lelet. Aku juga dulu lelet. Thank you Kak. Gak ulang guys, alhamdulillah guys. Guys, gak ulang. Ini tuh serem banget Loh ini kenapa nggak ada yang cuy.
Naik ini muter-muter aja nih. Itu. Lalu kakek itu siapa? Apa jangan dibuka? Pulang dari sini, brotherku. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Bawahnya masih ada lagi, Bang. Orang yang nggak pernah pede dengan ciptaan Tuhannya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Iya. Ini temanya apa? Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Kak, ini mau tanya tentang iblis ya Kak ya. Itu iblis itu diciptakan, kalau dalam agama kakak diciptakan Tuhan Yesus bukan? Diciptakan lah. Berarti iblis ciptaan Tuhan Yesus berarti. Oh, ya. Halo? Ya lo. Iya iya. Halo, pertanyaannya apa? Ada lagi pertanyaannya Bang? Udah, aku aja. Semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Akulah guru dan Tuhan, ayatnya di mana Kak? Yohanes 13 ayat 13. Gue bingung, gue ngapain? Nah, suara. Siapa yang teriak? Lalu siapa yang teriak? Nah, kita bikin posisinya kayak tadi ya, pas mau kabur ya. Iblis bukannya malaikat jatuh, yang ditanyakan diciptakan. Halo Iva. Halo Kak. Ya, silakan Kak Iva. Iya Kak, bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan Kak? Berlawanan Kak. dengan yang Kakak sampaikan? Yang saya sampaikan kan iman saya. Ya betul. Ya, tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Oke. Dan Nabi Boleh Isa saya langsung tahu dinaikkan siapa ke langit. Oke, boleh Ya, saya tahu kemudian siapa yang nanti menggantikan Kak. Isa? Nah, kemudian didramatisir oleh kaisar, oleh tentara Romawi. Ini dan dapat kaisar Roma. dapat dongeng ini dari Dipanggillah mana? Kak? Isa menjadi Yesus, begitu Ya, kan. Kak Ipa Kemudian dapat dalam dongeng surat ini dari Al-Zukhruf mana, ayat Kak? 61 Yesus akan turun menyanggah Oke. bahwa dia Yesus, Kak. Baik, ini Nantinya Kakak dapat menghapus dongengnya salib dan dari mana, sebagainya. Kak? Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari mana? Ya, justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan tokoh Gimana? Boleh tokoh lihat Yesus datanya, menurut Kak? penulis Eropa adalah tokoh fiktif, Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng Kakak tadi. Ada? Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada Kak di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Saya akan Yesaya Isa di akan tahun berapa turun, memang Isa yang akan dituliskan? turun menghapus salib. Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis Ya, abad 1 selama atau abad 40 berapa? tahun ya Kak. Nih, Yesaya itu di tahun berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya ke tahun berapa, sayang? Ya, ini ya. Dongeng abad 7 Anda. yang menghapus salib. Dongeng abad 7 Anda, dengar Kak. Dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia, Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib, sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7, sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Ya, Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Kenapa kitab Yesaya, sayang? Goblok sekali. Anda harus cari saksi di abad 1.
Kalau Anda cari Saksinya saksi di Nabi abad 7, bisa jadi itu dong. Udah nggak asik lagi. Iya, ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya saya. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana? Ya, satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati kematian Isa Al-Masih. Ya, dulu ini baru tahun ini ya, nomenklatur itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Indonesia ini yang mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender sayang. Oke? Gitu dong. Otak di mana? Kalender dijadikan iman, bukan kalender dijadikan iman. Salah satu bukti dongo. Kenapa sampai kalender mengakui itu? Artinya itu peristiwa bersejarah dongo. Oke, Mbak Iva Islam. Mbak Iva, halo. Halo Agatha. Mbak Iva Islam. Halo? Kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas Buktikan ini? di mana firman Saya tanya Anda, siapa firman penulis manusia yang bukan kata manusia yang Siapa yang mengatakan menulis Yesus Quran, itu Pak? Tuhan? Iya, siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Firman Tuhan mana? Tak ada satu pun firman Tuhan. Di mana penulis surat Al-Hadid? Kira-kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang nggak berdasar, yang nggak berdalil, yang nggak bersejarah dan tidak terbukti secara otentik. Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Penulisnya siapa? Penulis ya Bu Iva ya, Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran? Silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya, cari data. Itu ya Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Di sini nggak laku, Mbak. Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Gak apa-apa kalau kamu mau berdiskusi boleh. Aku mengatakan kepada mereka apa yang terjadi setelah Mike Ya? pergi. Coba, tapi kamu kondusif, ya? Dan juga pada saat juga mereka saat Kita naikin lagi ya. dan tentu saja pria itu hilang entah kemana. Bukan Rick dari palsu dia. Semoga husnul khotimah ya Iva ya. Silakan Iva. Iya. Oh iya ya, Kak Agatha, saya hanya mau tanya, di mana Nanya pengukuhan mulu. firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah-sembah selama ini, Yesus Tuhan manusia itu loh. Tuhan yang Nabiku Isa Al-Masih yang diperingati kalender kan Al-Masih artinya Nabi kan? Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan mana dalil firman Tuhan? Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi Nabi? Itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai Isa Nabi menjadi- Anda? Bentar. Memangnya sejak kapan? Menjadi- Isa itu jadi orang Arab. Merentas bagian Tunggu. Lalu hikernya jadi agama Kristen ya. Kenapa dari Injil, Zabur dan Taurat itu diolah di Roma menjadi Katolik, itu dia. Jadi fix lah, kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi
Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjem nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Pokoknya Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. kalian Mbak, malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu, Mbak. Malu. nih terakhir kan Nabi Muhammad kan Anda, saya tanya ya. kan Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj, Mbak. Ya, Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana, Mbak? kalau aku jelaskan kalian boleh, kamu boleh, saya boleh tidak ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ketujuh. ke Masjidil Aqsa. Emang udah ada masjid, Mbak, di abad 7? Ada sejak Emang dulu di abad ada. 7 udah ada masjid, Mbak? Saya tanya. Udah ada masjid belum di abad Masjidil Aqsa 7? itu sejak Sekarang udah masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu son. Tanya sama guru gembul yang ada gereja Nea. Ada masjid. Ye. Nah kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin ye. Gua ngomong apa dari tadi? Udah. Oke, ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem Nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana, Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? kalian Kak pinjam Iva, itu kalian Kak Iva, saya dinamakan tanya, Kak Iva. Isa Al-Masih Kak kalian Iva. itu loh. Terus berganti Kak Iva punya otak nggak sih, Kak Iva? Al-Masih. Saya nanya, Nah, ada kenapa otaknya menjadi nggak sih? Al-Masih? Karena Kak Iva, Kak Iva punya otak nggak? Kak Iva jadi punya kamu udah punya nabi. otak. Ya Allah. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo Kak Iva. Halo Kak Iva. Kak Iva punya malu. Nah, terbukti kan gak ada dalil itu aslinya your God made by human, your beagles mixed by human. Set Kak Iva, ini sekali lagi saya tanya ya, Kak Iva punya data nggak? Oh, ada kan? Kalian Kak Iva punya malu nggak? Lu mau ngomong apa sih? Kan udah gue bilang, lu punya otak nggak? Dijawab dong. Saya secara lembut loh. Open donasi otak ya buat Kak Iva ya teman-teman ya. Open donasi malu juga ya untuk Kak Iva ya. Aduh, kakak nggak punya data, nyerocos, ngebantai iman orang gitu loh. nah dalil Yesus itu Tuhan. Ini susah ya, Kak. Di mana punya dalil otak Yesus nggak itu sih, Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah lah, kakak kan otaknya. Kalau ada dalil, enggak. Kakak jangan masuk Kristen kalau kakak kayak ini modelannya Lagi masuk otak. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih nggak ada Dalil otak. itu otak, tak berotak. Nah, Kak. Lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya. Mana yang dalil tadi kakak manusia bilang. itu jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya tapi dalil yang mana? Dalil Allah yang Yesus, jadi manusia. Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia Tuhan. adalah Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Kul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Mana dalil Yesus aku Di satu mana atau Bapa aku satu? Di mana tulisannya? Bentar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Kul huwallahu ahad, Ayat surat mana? Al-Ikhlas. Kul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Oh baca
Al-Ikhlas kau itu mana ada aku? Dia. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu, aku tiap hari baca itu. Nah, surat-surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan nipu aku. Nah, di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu? Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia, bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh. Katakan dia, bukan aku. Aku tipu. Oh. Mana akunya? Mana? Nah. Dia mengatakan kami. Mana kami, orang itu dia kok kami. Kau itu bohong terus, ya Allah. Mana katanya aku, terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius. Kabur. Hanya kau. Cari masalah. Udah gue bilang, punya urat malu nggak? Donasi dong urat malu. Kasih tahu sama orang tua kagak denger, tau kan? Nggak berani lagi naik. Ikan hiu, ikan lele. Kok terjun, Le? Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa responmu terhadap video yang barusan kita putar, kita dengarkan? Tentu saya berharap dari teman-teman untuk terus boleh memberikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun. Tidak perlu meniru cara orang lain berkomentar dengan cara menghujat, merendahkan, atau dengan lain sebagainya. Karena firman Tuhan sudah mengantisipasi kalau kita memberi hak jawab kita atau memberi pertanggungjawaban kita harus dengan lemah lembut, bisa tegas, tapi tidak perlu dengan cara yang rendahan begitu ya. Supaya setiap pesan dari firman Tuhan yang kita sampaikan itu dapat mendarat dan kiranya menggugah hati mereka untuk melihat kebenaran yang sejati. Tentu kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Itu harga mati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak ya, begitulah para polemikus, begitulah para ustadz atau para orang-orang yang suka menafsirkan Alkitab sesuka mereka. Nanti kalau dibalik keadaannya, misalnya kita yang membalas seperti itu, maka akan terjadi apa? Ya seperti saya katakan di awal tadi, mungkin besok sudah terjadi rame-rame gitu ya. Rame-rame supaya orang yang memberikan argumentasi itu ya dibungkam begitu ya. Udah terjadi kan yang tahun lalu viral di Medan ya, langsung diseruduk ke rumah gitu ya. Aneh-aneh sebenarnya gitu ya. Kalau memang kita beragama itu sudah dewasa dan bisa kita membuka ruang untuk saling bertanya, saling mengkritisi, maka semestinya tidak ada ruang untuk seruduk menyeruduk begitu ya, atau tuduh penistaan dan dinista gitu ya. Karena sudah open minded semua, sudah terbuka pikirannya semua, memiliki cara pandang yang bagus terhadap keyakinan, bahwa keyakinan kita itu tidak mungkin ternodai begitu ya dengan cara apapun oleh orang lain. Kalau dalam kekristenan ya udah terbiasa memang diperlakukan seenaknya, dalam arti begini, kekristenan itu sejak berdirinya dalam kitab sucinya, dalam imannya, dalam perjalanannya, maka sudah banyak orang yang ingin membelokkan, menyimpangkan pengajaran kekristenan itu. Apakah berhasil? Tentu tidak. Tidak akan mungkin ada orang yang berhasil membengkokkan kebenaran itu walaupun ceritanya dimirip-miripkan. Catat itu. Tidak akan mungkin bisa dibengkokkan oleh siapapun. Tidak mungkin. Mau menyerupai, mau petinggi apapun, tidak mungkin dapat membengkokkan Kristus adalah kabar baik itu. Kristus itu manusia, firman menjadi manusia. Tidak mungkin bisa seseorang membengkokkan manusia yang pernah hidup. Kalau ceritanya yang dituliskan para saksi mata mungkin bisa juga dimirip-miripkan, tapi tidak bisa juga itu disimpangkan atau dibuat menjadi berita yang halusinasi gitu.
pasti akan ada banyak, karena firman itu akan dijaga oleh Sang yang Maha Kuasa gitu ya. Karena kalau kebenaran itu dan disebut dia terang, maka tidak mungkin dikalahkan oleh fiksi atau dikalahkan oleh cerita-cerita halu, nggak mungkin tuh ya. Jadi teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Kalau keyakinan kita itu memang benar-benar berdiri berdasarkan fakta sejarah dan menjadi pelaku sejarah, mau sampai kapanpun kalau ada orang mau membengkokkan cerita itu tidak akan mungkin berhasil. Catat itu. Nah, kembali kita kepada video sebelumnya teman-teman yang kita dengar. Orang tersebut memang kan luar biasa menjelaskan iman kekristenan. Ya, diharapkan sih tetap rendah hati, tetap memberikan ruang yang baik supaya ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan itu tidak sia-sia, dalam arti tidak langsung menolak. Jadi dari kelemah lembutan, ketegasan harus ditunjukkan di situ ya. Jadi tetaplah kita dukung setiap apologetik Kristen yang terus berjuang untuk memberitakan kebenaran dari media, oke? Teman-teman, kalau seperti yang dikatakan oleh Muslim tadi ya, itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita balikkan kepada mereka, maka akan terjadi seruduk-seruduk tadi gitu ya. Yesus itu tokoh fiktif. Aduh, nggak usah tanya orang yang sekolah teologi ya, tanya saja anak sekolah minggu ya, mungkin lebih pintar daripada yang apa tadi itu ya, yang membuat argumentasi seperti itu. Yesus tokoh fiktif. Anak sekolah minggu mungkin akan menjawab, omong dari mana lah kamu ini? Kok bisa ngomong Yesus tokoh fiktif yang tidak pernah terjadi atau apapun itu? Nanti kalau dibalik ya susah gitu ya kan. Kita bisa membuktikan ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan penulis-penulis sejarah juga membuktikan sepertinya ahistoris gitu ya. Aduh, kalau disebut Yesus itu fiktif, kasihan sekali ya. Maka serangan yang pertama bukan kekristenan sebenarnya. Serangan pertama itu kepada diri mereka sendiri gitu ya. Karena mereka selalu ngeklaim bahwa Yesus itu adalah Isa gitu kan. Maka kalau mereka bilang Yesus itu tokoh fiktif, lalu mereka meyakini bahwa Yesus adalah Isa, maka dengan sendirinya menyerang agamanya sendiri kan. Luar biasa. Semua itu akan bertolak belakang dan menampar diri mereka sendiri kan. Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dia benar-benar ada, dan dia benar-benar hidup, dan dia benar-benar memberi pengharapan bagi umat manusia. Ya, tidak ada mungkin orang mau mati bagi berita yang nggak benar. Ya, pasti karena kebenaran dan disaksikan dan membawa kehidupan pernah terjadi, mau mati untuk dia kan. Sederhana itu. Maka saya nggak terlalu kepengen panjang untuk menanggapinya. Oke? Teman-teman yang terkasih, ya semoga kita cerdas lah, jangan terlalu baperan kalau dikritisi, jangan sampai seperti Anda mengkritik kekristenan sesuka-sukanya, tapi ketika Anda dikritik justru ya agak sedikit mudah panas begitu. Oke? Salam cerdas, salam waras, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita. Sebarkan video ini ke banyak orang supaya melalui video-video yang kita tayangkan banyak orang yang mendengarkan Injil Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.